Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamzah di kanal YouTube pribadi saya Oma Bal-Balan. Kali ini saya bertamu ke striker idola saya nih, Samsul Arif Munib. Rodok grogi sakjane. Saya malah baru tahu kalau namanya itu panjang Miftahul ada bla 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 bla. Sebenarnya cuma Mas Pim aja. Grogi. Baru ini kenal lama baru tahu nama aslinya ini. Kenal pertama ini kalau nggak salah 2008 waktu Copa di Iya, waktu itu ada anugerah semacam penganugerahan gelar individual kepada pemenang Copa Cisamsu. iya. Sebut merek gak apa-apa ya? Iya. Karena Waktu masih ikut Persibo dulu. iya Persibo. Aris Tuansa kalau nggak salah Ya, yang Tuansa. memperkenalkan pertama awal-awal. Karena Aris Tuansa saya adik liting saya di Indonesia Muda Gresik. Pemain bola dulu juga. Iya. Cita-citanya jadi pemain bola tapi ternyata Dari pemain pemain ludruk. Ini ya. ketemu Samsul. Ya apa kabar Sul? Alhamdulillah sehat ini. Sehat sampai lali bal-balan ya saking sehat. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong aktivitas sekarang ini bener-bener break di rumah saja, nggak jalan-jalan karena kan Ya. banyak teman-teman yang tarkam. Kalau sekarang memang saya memilih di rumah karena ya kita tahu situasi sekarang seperti apa. Sangat berisiko juga kalau kita mau main tarkam, bahkan bepergian pun saya ini bukan saya sebenarnya keluarga saya lebih berpikir dua kali untuk melakukan perjalanan karena kita tahu situasi seperti sekarang ini. Bahkan nge-mall pun lama nggak nge-mall. Ya apa rasanya nge-mall saiki wis lari. Iki berarti salah langkah ya aku bertamu gitu. Padahal nggak metu nenek malah ditamoni. Gak apa-apa, memang harusnya begini. Nanti giliran saya yang ke Sidoarjo kalau udah enak semuanya nanti insya Allah. Iya. Sul, kalau ngomong-ngomong soal karir perjalanan Samsul sebagai pemain bola, Samsul ini kan lahir di kampung yang jauh dari mana-mana lah. Kalau dari apa ya, ibaratkan kota yang DNA bolanya ini juga jauh sebenarnya karena wilayah yang di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, di perbatasan Bojonegoro, Blora ya. Siapa dulu yang mengenalkan Samsul sepak bola dan ya apa perjalanannya kok akhirnya bisa muncul dari desa Mojodelik yo? Iya. Pertama memang apa ya? Jadi pemain bola itu memang enggak apa langsung tiba-tiba jadi. Memang butuh komunitas, bukan sekedar tahu-tahu belajar bola nggak ada yang dampingi, minimal keluarganya tahu semua sepak bola, berada di lingkungan sepak bola. Memang banyak, aku pernah baca artikel juga, maksudnya sepak bola itu hampir semua pemain bola itu dilahirkan dari keluarga sepak bola. Ya. Bukan semata-mata dia bisa tumbuh sendiri sedangkan lingkungan di sekitarnya nggak ada. Sama seperti saya, meskipun saya bukan dilahirkan dari sepak bola yang memang benar-benar terdidik seperti sekolah sepak bola atau semacam akademi atau semacam pelatih profesional punya. Saya bukan berasal dari situ, tapi keluarga saya memang pecinta sepak bola. Bapak saya reporter sepak bola, pemain juga meskipun ya pemain ala kadarnya. Paman-paman saya, om saya banyak sekali. Dari dulu kalau di desa itu kan memang sepak bola itu memang udah jadi apa ya, semacam kegiatan ritual, maksudnya ritual sehari-hari bagi pemuda, bagi anak-anak dan itu terpusat di lapangan itu semua kegiatannya. Jadi mau nggak mau kita harus memang main bola dan itu yang membentuk saya waktu itu. Dan ya memang banyak cerita juga dari mulai sebelum sekolah umur 4 sampai 5 tahun saya dari kecil udah minta bola, pengen jadi pemain bola dengan segala perjalanannya, bola plastik, urunan, zaman biyen urunan, terus sepatu bola. Saya punya sepatu bola beli itu baru SMA. Jadi SMP itu belum ada sepatu bola. Sepatu bola waktu itu masih dipinjemi.
Berarti pinjemi. latihannya itu nggak ada latihan SSB ya, sepak bola kampung itu ya? Nggak ada sama sekali, otodidak saya. Jadinya memang berkali-kali saya pernah bilang memang sepak bola. Jadi main bola itu memang harus punya tekad dan nekat seperti saya. Oh iya. Jadi tekad, nekat ya, oh susah. Memang ya harus itu, harus punya kemauan yang benar-benar kuat. Karena Berarti dasarnya itu memang sepak bola plastik itu ya, Iya. bukan sepak bola. Karena kalau SSB kan dari teman-teman kalau yang belajar SSB kan mungkin sudah dari SD sudah berkenalan dengan sepak bola yang beneran itu ya. Nah, kalau makanya ya saya gini kalau sekarang ya saya di profesional udah puluhan tahun. Tapi kalau urusan teknik dasar semacam dribbling atau mungkin capping, screening bola apa, saya masih lemah sekali. Karena saya nggak punya dasar itu. Ya. Saya nggak terbentuk dari itu. Jadinya saya juga sepak bola itu memang pure talent yang muncul dari diri saya sendiri, bukan ya kalau orang mempengaruhi saya influence-nya dari pemain lain atau pelatih mungkin iya pasti, tapi kalau secara pribadi saya menilainya sepak bola yang saya mainkan sekarang itu memang pure keluar natural dari talent yang saya miliki, bukan karena apa ya, proses bukan latihan latihan yang memang terorganisir iya. seperti sekolah sepak bola dengan kurikulumnya dengan begini. Memang itu pure keluar dari diri saya. Makanya kadang latihan kalau pelatih itu banyak pelatih saya yang mungkin dalam pikiran mereka mungkin ini Samsul kok maksudnya dikasih teknik yang sesuai, maksudnya sesuai standar ilmu kepelatihan misalnya, atau sesuai yang memang ini reguler pemain harus miliki semacam striker itu harus gini, harus melindungi bola dengan bagus, jangan cepat hilang bola, harus pinter back pass apa. Saya memang kurang dari segitu, tapi memang apa ya, kalau sebagai striker saya punya harus shoot on goal gimana, dengan situasi apa, dengan situasi apapun maksudnya kita bisa mengarahkan bola ke gawang ya, semacam itu. Saya punya intuisi sendiri, masih punya cara sendiri untuk melakukan itu. Yang menuntun adalah alam ya, bukan. Yang menuntun adalah alam. Mungkin banyak yang nggak sependapat dengan ini. Memang saya akui memang dari tumbuhnya memang dari sepak bola kampung, sepak bola plastik, terus nggak ada orang yang benar-benar mengarahkan gitu, nggak ada. Saya dapat pelatih profesional itu udah ikut gabung Persibo waktu itu, Pak Sanusi Rahman dari Gresik, Pak Uci waktu itu yang tahu saya. Akhirnya bisa magang di Persibo. Dengan segala keterbatasan saya ikut dan alhamdulillah bisa seperti sekarang ini. Tapi perjalanan sebelum Persibo itu ke Blora dulu ya? Iya, ke Blora. Nah itu yang ada yang menemukan atau seorang Samsul Arif yang mengikuti seleksi ke Blora? Jadi saya lahir itu kan di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Blora dan Bojonegoro, dan di situ ada Cepu. Jadi saya tempat latihan itu SMA atau lulus SMA ya, pokoknya kelas 3 mendekati lulus ya. Saya sering latihan ke Cepu, dan Cepu waktu itu ikut salah satu tim di Cepu, ada turnamen di Blora antar kecamatan kalau nggak salah waktu itu, dan saya ikut, terus masuk final, kalah adu penalti. Terus waktu itu saya lulus SMA, disuruh kuliah ke Malang. Udah daftar ya di salah satu kampus sudah. Dan ada seleksi Porda Blora ini, Persikaba ini. Saya ikut seleksi. Sedangkan kampus itu waktunya tes atau apa lupa aku, pokoknya saya pulang dari Malang itu langsung ikut ini kok. Sepak bolanya? Iya, langsung ikut sepak bola. Jadinya enggak tanpa sepengetahuan keluarga. Jadinya saya ini masuk dan ya ikut ke sana, terus kuliah saya memang enggak dilanjutkan. Saya bilang ke orang tua memang saya enggak pengen kuliah, enggak pengen ini. Saya memutuskan ikut Persikaba. Ya waktu memang tim Porda Blora dan enggak seperti sekarang ini. Wong sangu mek 10.000 nekaan. Sedino itu mek 10.000 ke Blora. Sedangkan jarak ke Blora itu kalau enggak salah itu sekitar 45 km kalau lebih lah, 45 itu lebih dari rumah itu sekitar 60-an lah. Jadi PP terus ya itu dikasih uang saku 10.000, kadang naik angkutan, kadang ya naik pakai kendaraan sendiri.
dan dengan segala ini serba-serbinya akhirnya ya terus pindah ke Persibo. Tahun berikutnya ada proses seleksi di Persibo, nggak ada undangan, padahal waktu itu iku sing tak arani nekat iku ya iku. Oh, iya, iya. Jadi gini. Asal berangkat aja. Iya, jadi gini, waktu itu Pak Sanusi Rahman itu kan ngasih kuota pemain lokal putra daerah itu 5. Dan itu diambilkan seleksi dari peserta tim Bupati Cup waktu itu antar kecamatan. Ya, antar kecamatan. Jadi diambil 2 gitu. Sedangkan saya itu nggak mewakili kecamatan saya. Oh, iya. Kecamatan Ngasem itu bukan saya wakilnya waktu itu. Ya udah selesai semua. Saya di rumah itu memang saya merasa ini dengar baca di radar gitu, baca di koran-koran gitulah. Kok ada seleksi kok aku iki wong Bojonegoro kok. Kenapa kok gak diceluk ngono semacam ini. Nah, pas seleksi mulai dan udah ada pengerucutan, tinggal 10 pemain nggak tahu berapa. Saya itu berangkat sendiri dari rumah. Pokoknya aku budal pengen melihat seleksi Persibo. Ditanya pelatih apa semua ya. Saya dari desa ini, dari Mojodelik, sana rumahnya 30 km dari sini. Saya pengen ikut seleksi Persibo. Ya akhirnya dibiarin aja sama Pak Uci. Iya. Sampai beberapa minggu dibiarin paling ngesakno paling. Paling kasihan. Jadi dibiarin aja latihan, aku just datang sendiri, pulang, besok datang sendiri pulang. Dan itu pun nggak dikasih kesempatan main reguler seperti latihan yang lain. Kita kalau semisal gamenya kurang baru dimainin. Terus nanti kalau ya minimal kita dapat latihan fisiknya, pengalaman ketemu sama pemain ini kan, kaget juga. Tapi memang saya persiapan waktu itu, memang ada seleksi, jadi saya lari, saya latihan sendiri sampai pokoknya pulang sekolah, pulang itulah pokoknya siang ini lari sendiri ke hutan, pakai sepatu bal, lari di jalan itu pakai sepatu bal lagi. Bayangin aku sampai sekarang kalau ingat aku cek goblok yo gitu. Pelayu nek aspal bukan aspal kayak makadam. Ya makadam bener, makadam. Jalan makadam tapi kok enggak sepatu bal. Pikiranku ki piye. Terus alhamdulillah masuk jadi 5 pemain itu yang terpilih saya. Jadi saya juga merasa nggak enak juga sama teman. Sama yang seleksi panggilan itu tadi. Yang panggilan itu kadang kan ada ya semacam gak diceluk toko dewe ya. Itu yang makanya kenapa saya punya tekad dan punya nekat ya kurang duisin. Tapi Pak Uci tertarik ya? Ya waktu itu memang sering banyak dikasih kesempatan main. Terus ya meskipun nggak reguler di tim inti, ya minimal saya udah tahulah rasanya. Pertama itu nggak pressure dari penonton apa semua itu belajarnya ya dari situ. Itu Persibo divisi 2 atau divisi 1? Divisi 1. Waktu itu kan nggak ada Superliga. Ya, kan paling tinggi divisi utama, ya, lalu divisi 1, divisi 2 ya. Berarti ada di tim yang Persibo juara divisi 1 ya? Di tim juara divisi 1. Dan waktu itu ya kurang beruntungnya Persibo, waktu kita naik ke divisi utama ada ISL yang ada yang dua wilayah diambil berapa tim sini 9 naik ke lah Persibo naik divisi utama, dengan divisi utama udah ditinggal ke ISL. Itu enggak beruntungnya Persibo yang di situ. Berarti statusnya naik tapi divisinya naik tapi statusnya sama di kasta kedua. Benar. Perjalanan di Persibo ya ini menarik sebenarnya karena faktor nekat itu tadi. Lalu juara terus pindah ke Persela Lamongan. Iya. Kenapa meninggalkan Persibo yang wis berdasarkan kenekatan tadi sih? Apa karena tawarannya lebih besar? Itu memang supporter Persibo sama Persela itu bentrok. Saya masih ingat waktu itu saya masih sekolah itu. Iya, saya gawangnya dicabuti. Nah, bagian salah satu yang ikut kan waktu itu kalau nggak salah bentrok Persibo Persela bentrok di Stadion Bojonegoro. Saya ada di bagian supporter Lamongan, ada di situ waktu itu. Ya. Nah, itu kan kalau seingat saya sih situasi Bojonegoro waktu itu mencekam banget kan karena dikepung supporter Lamongan. Itu, Mas Pun juga masih sekolah pastinya. Kuliah. Ya. Kalau kuliah, padahal saya nggak kuliah di angkringan ini. Itu kan waktu itu
perseteruannya Persibo sama Lamongan masih panas. Tiba-tiba pindah ke Persela. Ya sebenarnya ada andil Coach Widodo juga waktu itu. Memang pemain waktu itu yang jadi influence saya itu pemain Primavera semacam zaman-zaman itulah kayak Kurniawan. Kalau Widodo mungkin Coach Atasnya. Widodo atasnya ya, tapi memang di situ ada Kurniawan, Widodo, dan saya pikir ini kapan mana ini kumpulan kelompok. Sing biyen isone meng nonton neng TV Dan baca di dapat koran telepon langsung gitu. Dapat telepon nih Samsul, ini. Berarti yang nelpon Mas Widodo waktu itu? Ya, ada yang menghubungi lah ya, Mas Wi juga termasuk, terus andil Pak Nur juga, CEO-nya Persela sekarang juga. Waktu itu beliau masih jadi bendahara kalau nggak salah atau apalah, pokoknya waktu itu yang ini ngasih istilahnya yang melobi saya ini begini-begini, dan saya banyak pertimbangan juga. Ya saya memang harus ke sana, dan alhamdulillah memang ya nggak menemui kesulitan yang berarti, karena memang kultur sepak bola dan kultur budaya, kultur masyarakat Lamongan sama Bojonegoro memang sama ya. Jadinya ya saya nggak berapa menemui kesulitan yang berarti kalau di Lamongan. Cuman ya memang kadang kalau kita pulang ke Bojonegoro gitu ya memang ada yang intrik-intrik sedikit. Gitu ya, harus wajar lah. Itu malah apa ya, pembentukan karakter saya untuk menjadi pemain yang lebih berkarakter, yang lebih punya daya juang, punya mental yang lumayan gitu. Waktu kan waktu itu Persela yang bersama Mas Widodo, Kurniawan itu kan juara Piala Gubernur Jawa Timur. Itu ada di ESL juga kan? Iya, ada di ESL. Kastanya waktu itu masih lebih tinggi dari Persibo kan, nggak salah. Itu yang membuat tertarik karena ada nama-nama itu. Ya. Tapi kok balik lagi pulang ke Bojonegoro? Nah, itu kan sebenarnya apa ya, Persibo waktu itu kan naik ke ESL juga ya. Juara divisi utama di Sidoarjo, Pak Sartono Anwar. Pak Sartono yang telepon saya kan, Pak Sartono itu memang seperti orang tua saya, karena yang melatih saya sampai jadi seperti sekarang itu ya memang Pak Sartono itu. Banyak hal yang saya dapat, terutama pembentukan mentalitas saya dari Pak Sartono. Saya merasa punya tanggung jawab moral, punya hutang budi ke beliau. Dia pengen saya balik ke Bojonegoro, dan saya akhirnya kembali juga. Ya toh ya meskipun Persibo pindah ke IPL yang dengan lika-likunya seperti itu, ya memang jalan. Tapi tetap sempat juara Copa kan? Iya, juara Piala Indonesia. Piala Indonesia waktu itu. Waktu itu juara Piala Indonesia. Terus balik lagi ke Lamongan. Berarti nggak ikut yang ke AFC itu, nggak ikut ya? Nggak ikut. Jadi ya waktu juara Piala Indonesia, juara Copa itu, saya kan pindah ke Lamongan, Persela, dan baru tahun berikutnya, kompetisi musim berikutnya dia baru ke AFC Cup itu. Berarti ikut mengantarkan juara tapi nggak ikut ke AFC-nya. Tapi istimewa ini. Pemain nekat tapi awal nekatnya terus juara divisi 1. Pernah juara Piala Gubernur, terus bersama Persibo juara Piala Indonesia. Jenjangnya luar biasa ini. Sul, ketika menemukan titik di sebelumnya, kalau teman-teman generasi milenial nggak tahu Pak Sartono Anwar ini, Pak Sartono ini ayahnya Nova Arianto, sekarang asistennya tim nasional ya. Itu Pak Sartono, dulu pelatihnya PSIS Semarang. Ya udah malang melintang, udah profesor lah di dunia sepak bola. Profesor di dunia kepelatihan juga menurut saya. Nah, ketika menemukan titik di Persela itu kan, akhirnya kemudian digait tim yang secara nama jauh lebih besar ya, Arema. Di Arema sepertinya juga menemukan performa terbaiknya ya. Apa yang memotivasi Samsul berkembang jauh lebih besar, lebih pesat dibandingkan waktu di Persela? Saya didukung dengan kultur sepak bola Jawa Timur yang merata. Dulu mungkin didominasi dengan Jawa Timur itu dengan Persebayanya waktu era Liga Indonesia pertama itu. Tapi lambat laun dia ke
ke tahun ke belakang berikutnya terus itu mungkin kultur sepak bola Jawa Timur itu udah merata. Banyak tim-tim seperti Persik Kediri, terusan Madura, pokoknya banyak lah, Delta, semua itu dia bisa di level yang tinggi di tanah air dan nggak melepaskan cara bermain Jawa Timurannya mereka. Dan saya tertolong oleh itu karena dari Persela ke Malang banyak pemain yang udah saya kenal, terus dengan kultur gaya Malangannya saya pikir nggak jauh beda dengan Lamongan. Terus ya balik lagi saya itu pengen bermain sepak bola itu yang bener-bener bal-balan ini ketok. Ini koyo main yang mau jondelik lah ini ya. Apa ya? Kadang ini lah kalau dalam bahasa kerennya itu kan motivasinya itu dari intrinsiknya itu keluar, ekstrinsiknya itu ada. Jadi kalau intrinsik itu motivasi saya sendiri dari dalam diri saya sendiri itu keluar. Kalau ekstrinsiknya kan pengen didelok wong akeh, pengen melok klub gede, pengen di tim nasional gitu. Dan waktu itu Arema memang mewakili itu semua dengan Aremanianya, dengan segalanya, dengan manajemennya waktu yang serba baru dan ini. Dan saya itu menemukan hal itu dan banyak pemain yang saya pikir cocok dengan karakter saya waktu itu dan sampai sekarang berhubungan baik dan seperti saudara. Dan alhamdulillah bisa menembus tim nasional ya, meskipun tim nasional prestasinya sekarang ya ngono-ngono. Tapi minimal ya saya udah berada di level itu dan saya pikir saya harus setidaknya Garuda wis pernah nempel neng dodo ini. Ya meskipun selama saya masih bermain bola ya saya masih tetap pengen berada di sana karena itu sesuatu hal yang sakral. Dan ya di Arema memang itu seperti apa ya, saya menemukan keluarga di sana itu. Dan menemukan permainan terbaik waktu itu. Iya, waktu itu. Ya meskipun saya harus pindah juga. Nah, iya itu. Lah ini keputusan pindah ini kenapa ini kan? Menyeberangnya jauh ke Bandung. Kalau saya sih ngerasanya karena tawarannya jauh lebih besar. Tapi ini jadi anomali juga ya di Persib Bandung ini. Karirnya Samsul malah kalau saya boleh bilang malah drop di Persib Bandung. Saya kalau nggak salah ini ya, semoga sih nggak salah karena saya jarang benernya. Di Persib itu malah secara reguler di kompetisi hanya mencetak 2 gol. Ada apa itu? Apa hatinya masih tertinggal di Arema? Atau tertinggal di Jawa Timur ya? Iya, iya. Iya, sebenarnya ya balik lagi kultur sepak bola itu berpengaruh sekali buat pemain, apalagi saya yang mungkin basic main bolanya itu dari kampung dan saya nggak siap untuk itu berada di Bandung waktu itu. Pertama memang bagus pramusim, saya sempat top skor Piala Bayangkara waktu itu, Persib runner up kalah dari Arema. Pas momen kompetisi mulai ada pergantian pelatih dan dengan segala masalah, dengan segala tekanan di Bandung, di Persib waktu itu memang saya belum siap dan saya nggak cepat bisa beradaptasi dan akhirnya ya seperti itu, 2 gol dalam satu musim itu pencapaian yang sangat buruk buat saya. Dan saya mungkin motivasi saya juga memang nggak 100% karena waktu itu kan TSC, ISC ya bukan kompetisi resmi yang kita harus juara. Kompetisi ini ya, peralihan waktu itu. Iya, peralihan dan transisi. Nggak ada degradasi waktu itu. Jadinya saya motivasi saya mungkin nggak berada di top level. Iku alasan itu aja sakjane. Tapi memang kultur sepak bolanya memang beda. Bandung sama Jawa Timur khususnya itu memang ya beda dan saya nggak siap untuk itu. Tapi saya harus katakan ini bukan karena saya orang Lamongan, bukan karena Persela itu identitas saya ini. Tapi Persela Samsul memang dari Bojonegoro ya. Dan memulainya dari Persibo, meskipun dari Blora dulu, tapi kalau dibilang Persibo lah yang titik mulanya. Tapi yang menemukan untuk naik itu Persela dan ketika Samsul jatuh, Persela yang membangkitkannya. 17 gol bersama Persela di musim ketiganya sebenarnya.
apa ya? Kok untuk yang ketiga kalinya bergabung. Tapi yang jadi pertanyaan saya bukan itu sih. Sebenarnya kan ketika dari Persib Bandung itu kan Samsul kan kalau tidak salah ditawari ke Persebaya. Iya. Bener gak ini? Bener. Sing nawari sopo ya. Sebenarnya kan itu sudah sangat dekat dengan Persebaya. Tapi tiba-tiba memilih belok ke Lamongan. Iya. Faktor apa itu? Tapi memang saya akui dari kecil saya memang sama keluarga saya itu udah dicekoki Persebaya. Oh iya. Benar, ya, dicekoki Persebaya. Radio Persebaya, RRI zaman dulu waktu masih kecil. Sama RGS. Ya nggak tahu itu siapa, lupa pokoknya saya itu. Terus TV Jackson Tiago, Yusuf Eko Dono, Ronald Peter, Anang Makro, Bejo Sugiantoro itu udah makanan tiap hari dari keluarga saya karena mereka suka sekali Persebaya. Dan waktu ada tawaran dari Persebaya memang sempat Persebaya. Tapi balik lagi memang durung jodoh ya. Bukan masalah itu, memang selalu ada apa ya? Ada yang enggak klop. Ya enggak klop Mas. Dari waktu mungkin Persebaya dari manajemen Persebaya kalah cepet. Terus ada semisal ya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tiap ada tawaran dari Persebaya pasti selalu enggak tahu. Padahal saya dalam hati saya mungkin ya pengen sekali berada di Persebaya, tapi ya balik lagi memang kadang pemain yang bagus pun kadang jarang main di klub besar. Contoh seperti Batistuta ya, Hernan Crespo atau apa itu dia mungkin nggak berada di Galacticos yang itulah ya. Oke, memang dia pernah juara bersama Fiorentina, bersama Milan, tapi mereka kan bukan yang seperti Ronaldo, Messi yang seperti ya ada semacam itu. Jadi memang ada apa ya, harus ada kecocokan, harus ya ada takdir yang membawa ke sana, dan saya merasa ya memang ini takdir yang belum memperjalankan saya ke sana. Enggak jodohnya. Berapa kali sebenarnya tawaran di Persebaya? Selain musim 2017 itu? Ya. Musim 2018 ya? Iya 2018 ya. Iya 2018. Sama yang terakhir kemarin sebenarnya 2020. 2020 cuma obrolan dengan Mas Haji Santoso. Waktu di Persela Lamongan itu menemukan kembali ya setelah drop di Persib semusim hanya 2 gol dan akhirnya menemukan performanya kembali di Persela Lamongan. Apa yang mengangkat seorang Samsul isok? Iya. Munggah mana ini? Balik lagi, Lamongan itu memang Persela itu seperti rumah saya yang kedua setelah Bojonegoro. Setelah rumah saya asli Bojonegoro, karena saya di situ sudah mengenal di luar dan di dalam, dari struktur manajemen, dari struktur pelatih, dari ya mungkin kelompok supporternya juga saya juga mengenal baik, dan saya nggak terlalu susah untuk beradaptasi karena ada banyak tim yang mungkin ya kalau semacam di luar Jawa atau di mana atau itu kita harus mulai dari nol. Kalau di Persela saya masuk ya udah ini seperti rumah saya. Jadi saya nggak merasa canggung, nggak merasa punya pikiran yang ini yang itu, dan makanya ini kenapa saya alhamdulillah selalu ya minimal berkontribusi lumayan lah buat tim di setiap musimnya, dan saya juga berterima kasih buat. Nah Sul, yang spesial dari seorang Samsul Arif ini kan soal gol salto. Samsul kan berulang kali menciptakan gol salto. Berapa kali Sul? Saya ingat kalau di kompetisi mungkin 4 atau 5 kali, tapi kalau yang ajang pramusim atau apa mungkin ya banyak mungkin. Tapi yang saya ingat saya ya waktu lawan Persib, Persela, Arema lawan Persegres, terus Persibo itu lawan Manokwari, Barito itu lawan Persela kalau nggak salah. Ya itulah mungkin itu. Tapi memang itu ya setiap apa yang kita lakukan di lapangan waktu bertanding itu nggak jauh beda dengan apa yang kita dilakukan di latihan, karena saya juga
Mas Bim tahu sendiri, saya dilatih Widodo, masternya. Oh iya, Saya pikir Mas Bim tahulah jawabannya seperti apa. Memang saya mendapat mentor yang memang cukup mumpuni untuk itu. Terus dasarnya memang saya balik lagi bola plastik tadi dan mainnya itu di sembarang tempat, jadinya saya juga harus gerakan-gerakan seperti salto seperti apa itu saya nggak asing ya? nggak asing, iya. Jadi udah familiar dari kecil, saya salto latihan di pinggir kali, di dalam rumah pun bisa. Itu jadinya saya segala medan itu mencoba melakukan itu, dan ya alhamdulillah bisa terwujud di kompetisi, dan itu menjadi banyak, beberapa orang mungkin menyebutnya udah menjadi ikonnya Samsul. Kalau Samsul itu suka salto, tapi balik lagi memang saya memang beruntung, alhamdulillah bisa dimentori seperti Coach Widodo yang memang kita tahu saltonya di Piala Asia memang ikonik sekali, dan saya juga banyak belajar banyak ke beliau soal timing, soal keputusan, gimana harus salto, gimana harus begini, dan artinya itu rutin ya melakukan latihan salto itu? Iya, rutin. Hampir latihan, setiap latihan ada momen finishing pasti saya melakukan salto. Bahkan ada teman-teman yang ya mesti bercanda sama saya, masa bola segini selutut, selantai di salto juga. Kayak gitu, semacam itu. Tapi memang itu ya balik lagi, memang kalau Bruce Lee pernah bilang kalau dia itu lebih takut ke orang yang punya satu kelebihan tapi dilatih 1000 pukulan, tapi satu jenis pukulan tapi dilatih 1000 kali, daripada dia dengan punya musuh dengan yang punya beraneka banyak macam banyak jurus tapi dia nggak pernah latihannya. Saya lebih condong yang terinspirasi yang seperti itu, dan saya melakukannya berulang-ulang, dan ya minimal satu musim satu gol semakin ya kita nggak tahu, jadinya ya kita harus tetap latihan gitu. Yang spesial lagi dari Samsul Arif Munib ini, kalau teman-teman sekarang mengenal Bambang Pamungkas ya, punya blog pribadi, sering nulis. Samsul ini juga nggak kalah sebenarnya. Samsul ini sering nulis. Saya dulu beberapa kali membaca tulisannya Samsul di Radar Bojonegoro. Ini grup Jawa Pos yang di lokal Bojonegoro. Bahkan dulu ketika saya masih di Jawa Pos, saya juga beberapa kali minta Samsul nulis, dan itu tulisannya Samsul. Nah, apa nih? Kegemaran menulis. Sebenarnya kalau belajar menulis, semua orang belajar nulis sejak SD belajar, tapi kalau menulis opini ini kan hal yang nggak gampang sebenarnya. Dari mana Samsul belajar itu? Sebenarnya itu sekolah saya itu rankingnya nggak jelek-jelek amat. Oh iya, sombong. Iya benar. Jadi saya itu ya alhamdulillah maksudnya dikaruniai ya maksudnya punya bakat di akademis, meskipun saya hanya lulusan SMA ya. Tapi apa ya, saya itu kayak jiwa saya itu ada menulis, itu memang sesuatu yang udah jadi apa ya, kebiasaan saya, dari kecil. Memang saya suka dengan tulisan, buku apa gitu saya baca. Ya minimal buku-buku lokal, kalau yang luar negeri hanya beberapa. Tapi itu yang mendasari saya kenapa saya menulis, karena kan saya hidup di desa. Iya. Nggak ada orang, masih kita kalau menyampaikan ide yang ada di desa itu kan kita nggak serta-merta seperti kalau yang hidup di kota lah. Kalau hidup di kota itu bisa ngomong A langsung nyampe dengan segala teknologi mungkin. Dan waktu itu memang di desa, jadi nggak ini, jadi suka nulis aja, surat dikirim ke Radar Bojonegoro, ya ke ini, dikirim ke majalah nggak tahu apa gitu ya, meskipun ya nggak pernah nggak pernah diangkat awal, kalau gitu diterbitkan. Gitu, kan? Ya kalau dulu kan gitu, zaman SMA itu sedang nulis, meskipun ya kalau lihat artikelnya kok nggak pernah keluar ya. Ya terus itu alhamdulillah pas jadi pemain bola ya terinspirasi sama Mas Bambang juga. Aku lihat Mas Bambang juga pintar nulis, bikin buku,
Dan kenapa saya nggak bikin, karena waktu itu kan memang belum menikah juga, jadinya ada banyak waktu luang yang saya bisa ya daripada nganggur nulis dan ya itu mungkin sampai sekarang pun nulis, cuman ya nggak saya nggak dikirim ya, lagi. Cuman ya jadi simpenan, sampai sekarang kalau di tim ada meeting apa gitu pasti saya juga bikin catatan. Ada semisal ada hal baru di sepak bola saya bikin catatan. Terinspirasi sama Coach Jackson juga, dia memang saya akui dia pelatih sangat detail ya. Iya, pelatih yang benar-benar detail sekali soal strategi di lapangan, memotivasi pemain dan semuanya. Teknologi perkembangan sepak bola Coach Jackson saya akui itu, dan itu menginspirasi saya kenapa saya nggak mulai dari sekarang, meskipun saya masih bermain tapi saya mulai dari sekarang. Jadi semacam itu ada perkembangan ilmu sepak bola. Di luar sepak bola pun saya juga banyak mengikuti, karena ya siapa tahu sepak bola kan karir sepak bolanya pendek, karir yang memang cukup pendek sekali. Kenapa saya nggak mempersiapkan ke hal yang bidang yang lain ya, misal dari politik atau misal ekonomi, dari usaha atau apa gitu. Saya mulai nyicil dari sekarang ya, meskipun itu buat buat tulisan pribadi. Iya, buat koleksi pribadi aja lah, buat bacaan aja. Dan istri saya juga sih, istri saya dulu pernah kerja di salah satu penerbit ya di Surabaya, dan suka baca, jadi dua-duanya suka baca. Jadi kadang kalau yang saya itu suka yang kayak di Lestari, kayak novel, kayak apa gitu, kadang saya juga terpengaruh ke sana juga kadang, tapi ya saya lebih ke bacaan ekonomi, bacaan olahraga gitu. Nah, itu kan yang saya baca dulu awal-awal ketika muncul di Radar Bojonegoro itu tulisan tentang ekonomi. Iya. Jadi aku wis ngempet iku Mas. Jadi waktu kan awal ini ada eksplorasi minyak ya. Ada pembebasan tanah besar-besaran itu memang. Jadi dari lahan pertanian itu total dibeli, masih dibebaskan buat usaha minyak ini. Dan saya setiap pulang ke sana itu kayak bukan miris, maksudnya kok sekarang aneh, maksudnya kegiatan aktivitas masyarakat yang dulunya seperti ini kok sekarang drastis jadi kayak begini. Jadinya saya udah gatel pengen gimana sih caranya biar orang-orang tahu, orang minimal di kota Bojonegoro itu tahu ternyata itu begini loh. Dan saya tulis itu imbas, maksudnya banyak hal yang terjadi setelah pembebasan lahan, ada produksi ini masyarakat itu begini, pengennya begini dan begini saya tulis. Dan ya meskipun itu nggak terlalu detail, nggak terlalu banyak juga, tapi ya minimal saya udah wis ngetokno unek-unek lah. Minimal wis pokoknya aku tahu ngono lah daripada. Tapi keberanian mengirim itu kan, ngirim tulisan ke media itu, apa yang mendorong rasa berani ini Samsul kok pede tulisanku bakal suatu saat ono sing terbit lah itu. Apa yang mendorong Samsul? Saya sebenarnya sih lebih ke ini sih, apa yang mau saya sampaikan itu. Kalau misalnya masalah bagus apa enggak bagus itu memang butuh proses. Kalau menulis memang seperti Mas Bim bilang dulu, itu tulisan itu abadi. Jadi ya enggak ini, jadinya wis pokoknya tulisan kayak apa yang penting abadi ya ngono. Jadinya aku wis pokok belajar ini apa yang mau tak sampaikan ini secara garis besar ini. Jadinya biar orang tahu aja. Kalau masalah ditampilkan atau enggak itu wis pokoknya urusan ekonomi. Yang penting aku udah berusaha ini. Apa yang pengen saya sampaikan. Saya enggak terlalu terpengaruh ini bagus apa enggak, apa diterima apa enggak. Tapi alhamdulillah diterima sih, banyak malah beberapa kali minta lagi. Dan ya saya bersyukur, tapi ya memang saya jauh dari bagus sih, masih belajar, perlu belajar banyak. Tapi spesial ini, ono pemain bal wani nulis ini. Banyak sekarang, banyak juga. Oh iya, sekarang banyak. Selain Bambang ada beberapa, Andri Tani ya. Andri Tani ya. Nah, Sul, balik lagi ke sepak bola. Di sepak bola ini kan karir selama ini, momen-momen yang tidak terlupakan di sepak bola itu apa saja?
Yang saya baca kan pernah waktu tim nasional itu dikejar tentara ya. Iya. Itu turnamen Al-Nakbah di Palestina. Jadi kita pergi ke Palestina itu lewat transit Jordan. Iya, transit Jordan karena kita Palestina nggak punya bandara sendiri. Jadi masuk lewat darat, portal, dan portal Palestina itu harus lewatin itu juga udah negaranya Israel juga. Ya. Jadi kayak semacam negara di atas negara lah, semacam itu. Jadi lewat itu portal dan dijaga oleh tentara Israel. Dan ya apa sih wong jenenge wong desa ya seneng kan kamar iya. Sing baru itu kan lewat portal kok bagus gurun-gurun apa gitu kan, aku rekamin gini lah, ternyata ada tentara yang lihat. Dan memang prosedurnya memang nggak boleh pakai kamera apapun yang kalau lewat portal itu, mungkin nggak tahu kenapa. Dan saya di bis itu ya apa wong sakmono kae sing ditodongi senjata mek aku tok. Cuman saya saja di bis itu yang di sofa itu gini, disuruh gini. Kenapa kamera? Kenapa cuma foto gitu ya, dengan bahasa isyarat. Mungkin mereka juga nggak tahu bahasa kita dan kita nggak aneh juga karena udah saking gugupnya. Di Palestina itu kita 2 minggu kalau nggak salah di sana. Ya, tapi kalau secara keseluruhan momen-momen yang tidak terlupakan di perjalanan selama ini apa? Kalau momen prestasi memang sepak bola memang nggak ada. Ya meskipun saya punya niat yang kuat untuk tetap membawa tim nasional. Ya, tapi bagi saya udah menjadi pemain bola itu udah memang prestasi luar biasa, karena saya tahu saya berasal dari mana, dan sekarang bisa di level sekarang ini udah bagi saya itu alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena udah bisa menjadi seperti yang yang saya cita-citakan. Ya meskipun jauh dari sempurna. Terus kalau semisal itu kalau individual mungkin ya top skor Copa yang itu yang dikasih pin sama pin emas Alan Mbak Susi itu ya. Iya benar itu. Itu istimewa ini. Iki atasannya Copa nomor 3 sing kayak juara Olimpiade. Benar ya, itu momen yang tak terlupakan itu. Awal karir saya juara divisi 1, terus juara Piala Indonesia bersama Persibo, terus ya bergabung seperti Arema, Persib, dan mungkin nanti ya insya Allah siapa tahu bisa bergabung Persebaya. Ya siapa tahu, pemain bola kita nggak tahu masa depan seperti apa. Dan pencapaian sekarang ini memang saya syukuri sekali karena saya tahu asal saya seperti apa, dan sekarang udah seperti ini, udah alhamdulillah sekali. Ya meskipun saya harus berjuang dan harus lebih keras lagi untuk mencapai yang berada di tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi perjalanan ini akan sampai kapan? Karena sekarang sudah 35 dan setahu saya Samsul belum ngambil lisensi kepelatihan. Apa memang masih ingin terus bermain kayak apa? Kayak Miura yang di Jepang itu. Atau memang setelah lepas dari pemain bola mau jalan di tempat yang lainnya, karena sak ngertiku sawahe ono 1 hektar iki. Masyaallah. Ini gara-gara butuh main bola. Enggak gini, sebenarnya kalau saya tuh sepak bola itu udah jadi main bola itu udah apa yang saya cita-citakan dari kecil. Dan saya sekarang udah dapatkan itu, saya nggak mau dengan gampang melepaskannya, atau dengan karena hal yang nggak kurang, maksudnya hal kecil aja macam menyerah itu kan, karena umur itu kan saya pikir itu konyol. Masa saya harus menyerah dengan situasi seperti itu. Saya nggak mau seperti itu, karena sepak bola itu udah memberi saya banyak hal. Saya ingin menjaga terus sepak bola ini di diri saya selama saya antara otak dan kaki saya masih sinkron gitu. Masih apa yang otak mau, kaki saya masih bisa lakuin, insya Allah saya tetap di sepak bola ya sampai kapanpun. Terus masih banyak hal yang perlu saya raih, terutama memang ya prestasi sepak bola kita.
Ya meskipun saya bukan apa-apa, tapi minimal saya punya tekad, dan siapa tahu orang lain yang lihat ini terus bisa bikin timnas juara dan saya ikut seneng. Itu mungkin cita-cita saya. Tapi kalau ke tim nasional lagi masih sangat ingin ya. Pasti. Pasti. Belum padam ya. Belum padam sampai sekarang. Saya masih merasa masih mampu bersaing dengan yang usianya di bawahnya ya. Benar-benar saya masih mampu. Kalau itu soal itu memang soal motivasi bagi saya, bukan masalah karena umur segini apa keadaannya gini apa gitu, bukan. Itu soal motivasi bagi saya terus menjaga motivasi itu agar ya mudah-mudahan lah. Insya Allah, masuk suwe gak tahu juara itu. Bisa ngerti cak nom yang sing anyar-anyar iki iso juara ngono lho. Cak Indonesia iki kok gak ngono-ngono tok. Kayak judul buku nih, bukuku maksudku ya, buku saya, Mencintai Sepak Bola Indonesia Meski Kusut. Sebenarnya ini tadi sudah tak bawakan tapi tertinggal di Lamongan kaosnya. Mungkin ini dulu obrolannya dengan Samsul Arif ya kawan-kawan. Nggak enak ganggu waktu sorenya ini. Sebenarnya waktu nganter anaknya ngaji nih. Diganggu sebentar. Oke, itu dulu ya kawan-kawan. Mungkin obrolan ini bisa mengenalkan teman-teman jadi tahu lebih dalam soal Samsul Arif, dan mungkin ada yang termotivasi biar yang lebih muda termotivasi biar bisa seperti Samsul Arif. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak Samsul atas sama-sama, Mas, waktunya. sudah disambangi ke rumah Bojonegoro. Waduh iki. Sidoarjo rene dibela-belain itu udah. Maring ini mampir neng omah bal-balan lah. Neng Sidoarjo. Nanti saya giliran saya yang sana. Oke, itu dulu kawan-kawan. Terima kasih dan tetap nikmati obrolan di omah bal-balan. Selamat sore. Semangat.